Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 121208015. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya bikin, Pak. Saya buat dalam mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul tentang pengembangan game edukasi chemical adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi termokimia. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang saya membuat proposal ini yaitu karena sering terjadinya miskonsepsi pada materi termokimia, terutama pada konsep-konsep yang menggunakan perhitungan, dan peserta didik tidak dapat memahami serta menghubungkan konsep termokimia satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada submateri reaksi eksoterm dan endoterm, persamaan termokimia, perubahan entalpi, hukum Hess, dan energi ikatan. Nah, miskonsepsi ini itu diakibatkan karena adanya kesulitan dalam memahami konsep tersebut, sehingga akan memperlambat pemahaman peserta didik dalam menghubungkan konsep tersebut dengan konsep lainnya yang lebih tinggi dan saling berkaitan. Nah, adapun media yang saya kembangkan, media pembelajaran yang saya kembangkan sebagai upaya untuk menghindari miskonsepsi tersebut pada materi termokimia dikarenakan rendahnya minat belajar dan prestasi belajar peserta didik yaitu berupa media belajar buletin dalam bentuk buku saku. Nah, selain buku saku, media pembelajaran dalam bentuk game edukasi dapat menjadi salah satu pilihan yang penggunaannya diyakini mampu menarik minat belajar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, game yang saya akan dikembangkan itu berjudul Game Edukasi Chemical Adventure yang berbasis Android sebagai salah satu inovasi pembelajaran pada materi termokimia menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, game ini itu memiliki genre petualangan yang dikembangkan menjadi sebuah game edukasi interaktif yang berfokus pada penyelesaian misi, pengetahuan, dan dikemas dengan materi terkait aplikasi termokimia pada fenomena di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini rumusan masalah dari proposal yang saya buat yaitu yang pertama ada bagaimana tampilan game edukasi chemical adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi termokimia. Yang kedua yaitu bagaimana uji validasi game edukasi chemical adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis Android pada materi termokimia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagaimana hasil uji coba terbatas game edukasi chemical adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis Android pada materi termokimia. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan tampilan game edukasi Chemical Adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis Android pada materi termokimia. Yang kedua yaitu menganalisis hasil uji validasi game edukasi Chemical Adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis Android pada materi termokimia. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil uji coba terbatas game edukasi Chemical Adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis Android pada materi termokimia. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama itu menjadi salah satu alat alternatif media pembelajaran bagi guru, yaitu pembuatan game edukasi Chemical Adventure berbasis Android pada materi termokimia. Yang kedua yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan lingkungan belajar peserta didik menjadi lebih dinamis serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan adanya penggunaan media pembelajaran game edukasi Chemical Adventure berbasis Android pada materi termokimia. Dan selanjutnya ini ada kerangka berpikir di mana dalam pengembangan game edukasi Chemical Adventure berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi termokimia itu mengandung beberapa submateri. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan, ada perubahan entalpi, ada dalam eksperimen yaitu penggunaan alat kalorimeter, yang selanjutnya ada hukum Hess dan ada energi ikatan. Sedangkan indikator berpikir tingkat tinggi yang saya gunakan yaitu ada tiga, yaitu menganalisis yang mengandung pada C4, mengevaluasi pada C5, dan menciptakan pada C6. Selanjutnya ada indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama menganalisis dan membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endotherm dari sebuah gambar. Yang kedua yaitu menganalisis dan membedakan jenis-jenis perubahan entalpi berdasarkan persamaan reaksinya. Menganalisis dan menyusun alat eksperimen yaitu kalorimeter.
sederhana. Yang keempat yaitu menganalisis dan mengukur hukum Hess dari diagram tingkat energi. Yang kelima yaitu menganalisis data energi ikatan rata-rata untuk menentukan energi ikatan yang lainnya. Adapun game Chemical Adventure itu mengandung akan nanti gamenya itu ada setiap levelnya itu ada kuncinya, dan untuk membuka kunci tersebut yaitu harus menjawab pertanyaan dengan submateri yang bervariasi yang sudah saya jelaskan. Dan terdapat juga fitur bantuan tiap level, yaitu berupa game atau pertanyaan yang lebih mudah untuk membantu pemain yang tidak bisa menjawab pertanyaan utama. Tetapi apabila pemain menggunakan fitur bantuan, berarti nanti skornya itu berkurang seperti itu. Yang ketiga yaitu mendapatkan skor sempurna yaitu 5, dan sedangkan apabila menggunakan bantuan mendapatkan skor yang ketiga. Habis itu, setelah itu nanti pada akhir misi gitu ya, nanti terdapat skor akhir gitu. Seperti itu. Nah, di mana penelitian terdahulu yang relevan yaitu diantaranya ada penelitian yang dilakukan oleh University of York berjudul Green Beacon, a mobile application game to introduce biorefining principle and green chemistry dengan menggunakan metode penelitian game-based learning. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan berjudul Teaching Combustion Thermochemistry with an Interactive MATLAB Application oleh Gracia Oliver, Garcia de la Morena, dan Monsal Ferrano pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu penelitian dari Larasati dan Sumantri pada 2021 yang berjudul Media Pembelajaran Chem Lovers berbasis aplikasi Android pada materi termokimia. Yang keempat yaitu penelitian dari Solihah dan Lutfi pada tahun 2021 yang berjudul Aplikasi Permainan The Legend of Thermochemistry sebagai media pembelajaran materi termokimia selama pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu penelitian Putri dan kawan-kawan pada tahun 2020 di SMA 3 Kota Bengkulu tahun ajaran 2019-2020 menggunakan media pembelajaran berbasis Android pada materi Redox. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Da Silva Junior pada tahun 2020 mengenai aplikasi time bomb dalam materi kimia organik. Adapun ringkasan kajian pustaka, eh, yang pertama itu ada game edukasi sebagai media pembelajaran kimia, di mana game ini dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran inovatif yang berpotensi menarik minat dan motivasi peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, game sebagai media pembelajaran tersebut dapat menjadi sebuah media hiburan bagi peserta didik yang dikemas dalam bentuk permainan, sehingga penggunaan game ini berfungsi untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan pemain dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan. Permasalahan yang disajikan berupa masalah dalam kehidupan nyata yang dikembangkan dengan sisi imajinasi yang bertujuan untuk membuat game lebih menyenangkan pada saat dimainkan. Nah, penggunaan game edukasi dalam pembelajaran kimia ini dapat membuat pembelajaran kimia menjadi menyenangkan, nyaman, dan memiliki kebermaknaan yang tinggi sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila game edukasi yang dibuat harus disertai dengan metode pembelajaran yang tepat serta desain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sehingga terbentuklah game edukasi pada pembelajaran kimia yang sesuai. Selanjutnya itu adalah game Chemical Adventure berbasis Android, di mana game ini adalah sebuah game berbasis Android yang dibuat sebagai media penunjang dalam pembelajaran materi termokimia. Dan game ini memiliki jenis genre berupa game berpetualangan, di mana pemain harus melewati beberapa tantangan yang berbeda tiap levelnya untuk menyelesaikan sebuah misi. Yang selanjutnya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran termokimia. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini adalah kemampuan kognitif peserta didik pada tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam menggabungkan fakta dan ide dalam proses menganalisis, mengevaluasi, dan membuat penilaian tentang fakta yang diajarkan dan atau mampu menghasilkan secara kreatif dari sesuatu yang dipelajari. Nah, menurut Rosnawati 2009, kemampuan berpikir tingkat tinggi terjadi ketika seorang mengasosiasikan informasi yang baru diterima dengan informasi yang tersimpan sebelumnya dalam ingatan, kemudian menghubungkan, menyusun ulang, dan mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai sesuatu.
Nah, di sini ada yang terakhir ada deskripsi materi termokimia, di mana materi termokimia yang saya kembangkan itu ada sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, energi ikatan, hukum Hess, perubahan jenis-jenis perubahan entalpi, di mana ada entalpi pembakaran, entalpi penguraian, entalpi entalpi pembakuan standar seperti itu. Selanjutnya ada metode metode penelitian, di mana desain penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan design based research research atau DBR dan model ID, di mana DBR ini adalah suatu metode yang berbasis desain yang memperoleh suatu produk seperti media pembelajaran dan bahan ajar dalam suatu penelitian. Nah, yang bertujuan untuk tercapainya kualitas pendidikan yang baik dan dapat terus dikembangkan. Nah, metode ini juga dapat menghasilkan produk yang baik seperti kegiatan analisis, pengembangan, siklus iteratif, dan refleksi. Sedangkan model ADI ini memiliki 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation. Nah, sedangkan pada penelitian yang saya akan kembangkan nantinya, itu hanya menggunakan 2 tahapan, yaitu analisis dan desain atau pengembangan, atau development dengan uji validasi dan uji coba terbatas. Nah, hal tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah game edukasi pada konsep termokimia berdasarkan hasil tahapan analisis yang berkaitan pada konsep termokimia. Sedangkan jenis dan sumber datanya. Jenis data yang nantinya akan dihasilkan itu berupa data kualitatif dan kuantitatif, serta data diperoleh dari 3 dosen ahli. Nah, data kuantitatif itu yaitu hasil validasi yang diperoleh dari uji validasi dan hasil kelayakan game edukasi, chemical adventure. Sedangkan data kualitatif ini diperoleh dari hasil pemahaman siswa terhadap game edukasi chemical adventure yang telah dibuat. Nah, sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 3 dosen ahli, di mana sebagai validator yang terdiri atas ahli materi, ahli pembelajaran, dan ahli media untuk menganalisis produk beberapa game edukasi chemical adventure berbasis Android. Nah, instrumen penelitiannya itu menggunakan flowchart, storyboard, angkat validasi, dan uji coba terbatas. Di mana subjek penelitian yang digunakan yaitu 3 dosen ahli yang sudah disebutkan, yaitu ahli media, ahli pembelajaran, dan ahli materi, sedangkan serta uji coba terbatas itu menggunakan 11 mahasiswa pendidikan kimia pada semester 3 yang telah mempelajari materi termokimia pada kimia dasar 1 dan sedang menempuh pendidikan S1 eh, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini ada teknik analisis data di mana flowchart. Nah, flowchart ini hanya tidak akan menghasilkan se, untuk pengolahan data gitu ya. Jadi flowchart ini berguna untuk hanya instrumen penelitian sekunder untuk mendeskripsikan alur desain dan penggunaan suatu produk berupa game edukasi. Terus selanjutnya setelah flowchart itu ada storyboard. Nah, storyboard juga tidak akan menghasilkan data untuk diolah gitu ya. Dan karena storyboard ini hanya digunakan sebagai instrumen sekunder pada penelitian ini, di mana storyboard ini dibuat berdasarkan perancangan dan pengembangan desain produk untuk mempermudah dalam memvisualisasikan dan mendeskripsikan keterangan tampilan visual suatu produk, yaitu game edukasi chemical adventure berbasis Android pada materi termokimia. Nah, uji validasi sendiri ini berisi angket yang berisikan pertanyaan yang diajukan kepada validator yaitu 3 dosen ahli, dan angket ini yang yaitu ahli materi, ahli pembelajaran, dan ahli media kimia. Nah, validator ini akan memberikan saran, evaluasi, dan hasil pengisian angket validasi yang dilakukan dalam penyebaran angket dan pengolahan data hasil angket tersebut, dan digunakan dalam skala Likert. Sedangkan yang terakhir yaitu uji coba terbatas pada 11 mahasiswa semester 3 eh, yang sedang menempuh pendidikan pada S1 Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, angket uji coba terbatas ini juga berisikan pertanyaan mengenai game edukasi chemical adventure berbasis Android.
Nah, teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara penyebaran dan pengisian angket uji coba terbatas oleh 11 mahasiswa mengenai hasil game edukasi Chemical Adventure berbasis Android pada materi termokimia. Nah, dalam penelitian ini itu akan terdapat dua jenis data yang didapatkan dari hasil angket uji validasi dan uji coba terbatas, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Eh, dari saya cukupkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.